Kega Warrior, let's go! Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di Gereja Anak Kega Depok. Yeay! Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Wow, coba Kakak Lea mau lihat senyumnya yang paling manis, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, Kakak Lea juga mau kasih senyum buat adik-adik ya. Kita bersyukur hari ini semuanya kita sehat ya. Bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali lagi beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, watch out. Nah adik-adik, kita mau muji Tuhan, kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Yuk, yang senang membaca Alkitab, yang senang mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan semangat. Yang bersukacita dan senang membaca firman Tuhan. Kita mau semangat semuanya. Yeay! Oke, adik-adik, siapa yang senang buka buku Alkitab? Coba. Oh, semuanya senang ya. Kita menyanyikan lagi buku Alkitab, lagunya buku Alkitab, buku kesayangan. Nah, oke, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Alkitab, 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 bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. oke sekarang Alkitabnya siap-siap kita pegang
Ya, Alkitab adalah tentang firman Tuhan ya. Kita mau selalu baca Alkitab. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi ya? Tadi kita sudah nyanyi ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, duduk yang tertib. Oke, semuanya sikap duduk yang tertib bagaimana? Oh, oke. Sudah semuanya siap ya. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Telinganya semuanya kita siapkan. Oke. Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Saatnya kami sudah siap mendengarkan cerita firman. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan, bilang yes, yes, yes. Kengga Warrior, let's go. Adik-adik, sudah siap untuk dengar firman Tuhan ya? Tadi kita sudah sama-sama berdoa, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kali ini kita mau sama-sama untuk kembali fokus, konsentrasi, mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kisahnya diambil dari Bilangan pasal 22. Seperti apa sih ceritanya? Nah, adik-adik, diceritakan dalam pasal ke-22 dari kitab Bilangan, bangsa Israel sedang melanjutkan perjalanannya menuju tanah perjanjian. Dan mereka tiba di dataran negeri Moab. Nah, adik-adik, ketika mereka tiba di dataran negeri Moab, penguasa dari negeri Moab, yaitu Raja Balak, ya, ketika mendengar, wah, ada bangsa Israel sedang lewat negeri mereka. Nah, Raja Moab takut, adik-adik, ya kan? Kenapa takut? Karena dia mendengar kisah-kisah bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana perbuatan Tuhan yang besar dan hebat menyertai mereka. Kemudian Raja Balak juga mendengar kisah-kisah bagaimana ketika orang Israel berperang melawan bangsa Amori dan mereka menang. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Kemudian Raja Balak ingin supaya bangsa Israel itu dikutuk atau diberikan kata-kata yang tidak benar atau kata-kata sia-sia. Kemudian Raja Balak mengutus orang-orang pilihannya, utusan-utusannya untuk pergi menemui seseorang. Nah, orang itu adalah Bileam. Siapa sih Bileam, adik-adik? Nah, Bileam itu adalah orang yang kerjanya menenung atau mengucapkan kata-kata kutuk atau sihir kepada orang-orang yang sudah ditentukan, di mana dia menerima upah dari perbuatannya. Nah, kemudian pergilah adik-adik utusan-utusan dari negeri Moab, yaitu dari Raja Balak, pergi menemui Bileam. Ketika mereka bertemu dengan Bileam, mereka menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang ke Bileam, yaitu untuk mengundang Bileam pergi bersama mereka, utusan-utusan itu,
ke negeri Moab dan mengutuki atau mengucapkan kata-kata sia-sia, kata-kata kutuk kepada orang Israel. Nah, kakak mau tanya adik-adik, kira-kira benar nggak sih rencana dari Raja Balak untuk mengutuki orang-orang Israel? Tidak benar ya. Kita tidak boleh adik-adik menggunakan lidah bibir kita, mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Nah, adik-adik, ketika utusan-utusan itu sampai bertemu dengan Bileam, kemudian Bileam menyuruh utusan-utusan tersebut untuk menginap 1 malam di rumah Bileam. Nah, pada waktu itu Allah mengetahui dan melihat apa yang terjadi. Dan Allah bertanya adik-adik kepada Bileam, siapakah mereka? Kemudian Bileam menjelaskan kepada Allah bahwa mereka adalah utusan-utusan dari negeri Moab yang diutus oleh Raja Balak untuk menjemput Bileam pergi mengutuki orang Israel. Kemudian Allah berbicara adik-adik kepada Bileam bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena orang Israel atau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian ketika Bileam mendengar itu, Bileam akhirnya mau. Dan dia keesokan paginya menyampaikan kepada orang-orang Moab, utusan Raja Balak, bahwa Bileam menolak tawaran dari Raja Balak. Nah, ketika mendengar Raja Balak, mendengar tawaran yang ditolak oleh Bileam, kemudian Raja Balak berpikir, kalau gitu aku akan kirim lagi utusan-utusan orang-orang penting ya kepada Bileam supaya dia boleh tahu bahwa aku serius. Aku ingin mengundang dia dan juga mungkin memberikan hadiah yang lebih besar lagi. Nah, kemudian datanglah adik-adik untuk kedua kalinya. Utusan dari Raja Balak, utusan-utusan dari negeri Moab. Datang dan menawarkan hadiah yang besar. Ya kan? Hadiah yang begitu banyak. Nah, adik-adik, Bileam ketika mendengar tawaran yang kedua mungkin lebih banyak. Wah, hadiahnya banyak nih. Tetapi tugasnya tetap sama, yaitu mengutuki orang Israel. Nah, adik-adik, Bileam tahu itu salah. Itu tidak boleh. Tetapi adik-adik, hati Bileam tergiur. Hatinya tergoda, ya kan? Ketika mengetahui ada hadiah yang besar. Nah, adik-adik, siapa di sini suka tergoda hidupnya, ya? Kalau papa mama kasih perintah ya, arahan, nggak boleh ini ya, tapi adik-adik masih melanggar. Kenapa? Karena tergoda. Contoh misalkan main gamenya jangan kemalaman ya, karena besok ada ujian. Tapi adik-adik tergoda tanpa sepengetahuan papa mama ya, di kamar waktunya tidur main handphone, ya, HP di silent. Atau apalagi ada banyak hal di mana adik-adik kita seringkali tergoda, padahal kita tahu itu salah. Nah, siapa pernah seperti itu? Nah, itulah yang terjadi pada Bileam. Bileam tergoda dengan tawaran hadiah. Akhirnya, walaupun dia tahu itu adalah salah, dia beralasan, dia mau bertanya dulu kepada Tuhan. Dia mau menunggu jawaban Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih tahu, tidak boleh. Nah, adik-adik, kita lihat ya, hati Bileam tergoda. Dia tidak mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian akhirnya adik-adik, Bileam tetap pergi bersama utusan-utusan itu, pergi ke negeri Moab untuk mengutuki orang Israel. Nah, dalam perjalanan adik-adik, Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan menyatakan kuasanya. Waktu itu ketika dalam perjalanan, Bileam menaiki seekor keledai. Ketika sedang melewati perjalanan menuju ke negeri Moab untuk mengutuki orang Israel, tiba-tiba ada malaikat Tuhan di depan jalan yang dilewati oleh Bileam. Bileam nggak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat ada malaikat datang. Tetapi keledainya Bileam bisa melihat. Ketika keledai itu melihat, keledainya takut dan nggak mau jalan. Kenapa? Karena dia lihat ada malaikat Tuhan dengan pedang menghalangi jalan mereka. Nah, Bileam yang sedang ada di atas keledai itu bingung. Ini kenapa tidak mau jalan ya? Kenapa tidak mau jalan? Akhirnya Bileam marah. Kemudian dipukulnya keledai itu 3 kali. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kebesarannya. Ya,
Keledai itu bisa berbicara. Tuhan buka mulutnya. Kenapa engkau memukul aku? Nah, kata keledai itu. Kemudian Bileamnya berkata, karena kamu tidak mau jalan. Jadi ketika keledai berbicara, Bileam juga ikut berbicara. Karena saking marahnya dia tidak sadar dia berbicara dengan keledai. Akhirnya adik-adik, Tuhan buka mata Bileam. Dia baru kaget. Ada malaikat di depan. Ya, yang mengingatkan Bileam untuk tidak boleh mengutuki orang Israel. Akhirnya Bileam bisa lewat, malaikat Tuhan atau Allah mengizinkan Bileam untuk lewat. Tetapi yang dilakukan Bileam bukan mengutuki, yaitu dia memberkati orang Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar apa sih adik-adik? Ya, kita belajar adik-adik bahwa sekalipun ada orang yang mungkin punya kita sering mengenal orang-orang yang jago atau orang-orang yang bisa mengutuki, meramal nasib, ya kan, banyak hal, tetapi itu tidak ada gunanya. Yang berkuasa itu adalah Allah kita, adik-adik. Yang berkuasa adalah Tuhan kita. Kita lihat bagaimana, ya kan, seorang yang dikenal ya pada zaman itu, Bileam. Orang yang suka membaca nasib orang, meramal hidup orang, ya kan, yang suka mengutuki orang, ya kan, dengan upah bayaran, tetapi tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang maha kuasa. Ya, kemudian kita bisa lihat lagi bagaimana seekor keledai bisa berbicara, Tuhan buka mulutnya. Kenapa? Karena keledai itu melihat ada kuasa Tuhan. Ada malaikat Tuhan menghampiri dan menghalangi jalan mereka untuk melakukan kejahatan. Nah, apalagi kita bisa pelajari adik-adik. Kita mau belajar yuk adik-adik, jaga hati kita untuk kita nggak mudah tergiur. Apakah itu tergiur? Maksudnya tergoda. Ketika kita tahu itu salah, ya kan? Tetapi kita mau taat untuk tidak melanggar atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Ya, adik-adik, seringkali ketika kita di rumah ada banyak arahan dari orang tua, papa mama di rumah, tapi kita nggak taat. Kenapa? Karena kita tergiur. Ya kan, tergoda untuk tidak taat. Mungkin karena main game, karena nonton TV, mainan, dan sebagainya. Kita seringkali tidak taat. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita mau taat kepada Tuhan. Jangan ikuti contoh dari Bileam. Karena dia mendapat tawaran hadiah. Dia rela atau dia memutuskan untuk pergi melakukan perbuatan yang tidak benar. Walaupun dia tahu itu salah. Nah, adik-adik, kita mau jaga hidup kita. Amin. Kita mau jaga hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Siapa di sini mau hati tetap bersih? Mau ya? Yuk, kakak mau ajak setiap kita berdoa datang bersama-sama. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau jaga hati kami Tuhan. Kami nggak mau mengikuti jalan Bileam Tuhan. Yang tergoda karena upah. Karena ada hadiah yang ditawarkan. Tetapi itu melanggar firman Tuhan. Kami tidak mau melanggar firman Tuhan karena hadiah. Kami lebih memilih taat kepada firman-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak kesukaran. Karena kami tahu firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Karena kami tahu kami anak Bapa di surga. Tuhan ajar kami, kalau mungkin selama ini kami sering Tuhan tidak taat melawan orang tua otoritas. Karena kami tergiur dengan dosa, ampuni kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik jadi anak-anak yang taat, yang tidak tergoda dengan hal-hal apapun, dosa apapun. Sekalipun mungkin tawarannya menarik, kita mau sama-sama untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, seperti ayat hafalan kita, apa? Masih ya di dalam Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Adik-adik kirimkan ayat hafalannya di grup masing-masing ya. Di grup WhatsApp kelas masing-masing. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Baik adik-adik, kita mau sudahi ibadah kita pada hari ini. Kakak mau ajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami mau jadi anak-anak yang menjaga hati kami tetap bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cerita firman pada hari ini. Adik-adik, kedangkan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai adik-adik, kakak, kita semua. Karena kitalah anak-anak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa
dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Kega Warrior, let's go. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dah.